Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi 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 wabarakatuh. 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 Ya, selamat siang semuanya. Alhamdulillah ya, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa hadir ya di perkuliahan kita di pertemuan pekan terakhir ya sebelum libur Lebaran. Mungkin dari segi penjelasan tidak serinci seperti apa yang sudah kalian simak di video ya. Karena kalau untuk materi khususnya bab morfologi ini episodenya panjang ya, seperti apa yang sudah kalian simak ya. Kalaupun memang ada yang belum selesai menyimak, saya berikan kesempatan untuk dilanjutkan menyimaknya. Dan kemudian nanti akan ada pemberian tugas ya, jangan kaget. Aduh, kok semua dosen ngasih tugas ya Bu? Ya gimana? Karena memang mata kuliahnya kan banyak ya. Tugasnya itu anggaplah sebagai hiburan ya di kala liburan gitu. Di sela-sela kesibukan bagi yang mungkin bekerja, mempersiapkan Lebaran ya. Lumayan kan sela-sela kesibukannya diisi dengan hal-hal yang bermanfaat, salah satunya ngerjain tugas. Oke, sebelum saya memberikan informasi tugas, sedikit ya saya coba untuk sampaikan materi kita. Jadi untuk farmakonoksi yang mungkin sudah dijelaskan di awal berkenaan dengan bidang ilmu kefarmasian yang membahas tentang apa itu mungkin sudah disampaikan ya dengan Bu Isna. Jadi salah satu materi yang harus kalian capai dalam proses pembelajaran atau perkuliahan ini adalah berkenaan dengan morfologi tumbuhan. Karena nantinya kita tidak akan bisa lepas dari tumbuhan ya. Kenapa? Karena disinilah kita akan mencoba untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada, terutama tumbuhan yang kita miliki ya di sekitar kita, yang itu bisa kita kembangkan untuk apapun yang memang kita butuhkan. Bisa untuk kebutuhan nutrisi ya, kebutuhan obat, kemudian kebutuhan yang lain-lainnya ya yang memang itu bisa kita manfaatkan, terutama di bidang kefarmasian. Kenapa ini penting? Karena memang dalam hal sebelum kita melakukan proses pembuatan obat ya, kalau itu memang diambil dari tanaman begitu, kita harus paham dulu ya, tanaman kita itu yang akan kita gunakan itu yang seperti apa. Dari si karakteristiknya seperti apa. Nah, ini harus kalian pahami. Jangan sampai nanti kalian sudah menyampaikan kalau jenis tanaman A ini benar-benar bisa berkhasiat untuk obat misalkan anti hipertensi misalkan. Tapi karena kalian tidak hati-hati dalam mengidentifikasi, ternyata bukan itu. Akhirnya sudah terlanjur disebarluaskan, ada di daerah lain mungkin yang menggunakan nama yang sama, ternyata bukan itu. Malah justru malah berbahaya kalau jumlahnya berlebihan. Nah, itu yang kita hindari ya. Jadi pastikan dulu jenis tanamannya itu harus tepat. Oleh karena itu penamaannya pun juga harus jelas ya. Biasanya kalau untuk tanaman ya kita menggunakan istilah nama internasional ya atau nama Latin, nama ilmiah yang itu berlaku untuk semua daerah. Kenapa? Karena setiap daerah itu memiliki nama lokal yang berbeda-beda. Jangan sampai nanti kita menyebutkan tanaman itu di Lampung, nanti di tanaman di Jawa beda gitu ya. Makanya ini harus betul-betul diperjelas ya. Jangan sampai nanti kita sudah menyampaikan kalau tanaman tersebut bermanfaat untuk obat tertentu, tapi ternyata beda dengan tanaman yang dimaksud di daerah lain. Baik, kenapa sih kita harus belajar tentang morfologi begitu ya? Karena morfologi ini seperti apa yang sudah dijelaskan di video materi ya, sebetulnya bisa diambil kesimpulan pengertiannya itu dari istilahnya ya, morfologi. Itu pun juga berasal dari bahasa Yunani kuno ya. Karena kebanyakan nama-nama ilmiah makhluk hidup itu
awal mulanya dari Yunani ya. Jadi bahasa-bahasanya memang tidak familiar untuk kita ya, tapi mau nggak mau kita harus belajar ya, pelan-pelan harus belajar. Jadi morfologi itu berasal dari kata morpe ya, yang berarti bentuk. Nah, kalau logos itu ilmu ya, misalkan mikrobiologi ya, kemudian yang belakangnya logi-logi itu berarti kan berasal dari kata logos ya, morfologi. Nah, itu. Jadi ilmu yang mempelajari tentang bentuk ya. Jadi dalam hal ini bentuknya itu mencakup apa saja. Ya apapun yang ada di dalam tumbuhan tersebut yang bisa kita amati secara eksternal ya. Nah, jadi dapat disimpulkan kalau morfologi itu sebetulnya adalah cabang ilmu botani ya. Ilmu botani yang mempelajari bentuk fisik dan struktur dari suatu tumbuhan. Apa aja yang dipelajari? Ya, mungkin dari bentuknya, organ-organnya, kemudian fungsinya, karena setiap organnya tentu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nah, kemudian kita seringkali ya menyebut istilah tumbuhan dan tanaman. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi ya, bahwasanya kita memang harus bisa membedakan apa itu tumbuhan, apa itu tanaman. Ya, meskipun realnya kita seringkali tidak terlalu mempertimbangkan maksudnya ya, yang penting tanaman yaitu, tumbuhan yaitu. Tapi ternyata memiliki perbedaan yang bisa dikatakan signifikan ya, walaupun perbedaan itu hanya di perlakuan saja. Sama-sama flora ya, sama-sama tumbuhan, sama-sama tanaman, bedanya kalau tumbuhan itu yang tumbuh dan berkembang biak namun secara alami. Maksudnya apa? Tanpa adanya pembudidayaan, tanpa adanya perlakuan yang memang itu misal masa tanamnya dibuat sama ya, kemudian pemberian pupuk, kemudian pemanenan. Nah, kalau tumbuhan ini sifatnya eh, liar ya. Jadi yang tumbuh di sekeliling rumah kita, tumbuh di pekarangan atau ditumbuh dimanapun yang memang tidak ada campur tangan manusia di sana. Nah, sedangkan kalau tanaman itu sama-sama flora, sama-sama tumbuhan, namun dalam proses pertumbuhannya itu ada campur tangan dari manusia. Maksudnya apa? Ada pembudidayaan yang memang sengaja dilakukan ya, untuk kapan masa tanamnya ya, kemudian pemberian pupuk sampai masa panennya. Jadi terkontrol ya. Nah, kenapa dua hal ini harus diperjelas agar kalian nanti ketika ingin mengambil suatu tanaman itu sebagai bahan obat ya, harus jelas dulu apakah itu tanaman, apakah itu tumbuhan ya, meskipun sama-sama flora. Kenapa? Karena ini sangat menentukan kualitas dari bahan bakunya. Dalam hal ini kita lihat misal tanaman yang memang dibiarkan liar, kita nggak tahu usianya itu sudah berapa. Kenapa? Karena usia itu sangat mempengaruhi kandungan dari tanaman itu yang akan kita ambil. Ada istilahnya metabolis sekunder. Jadi metabolit sekunder itu baru terbentuk ketika metabolit primernya sudah terbentuk. Sedangkan metabolit primer itu baru terbentuk ketika tumbuhan itu baru proses pertumbuhan. Jadi logikanya kalau memang dia belum dewasa ya, belum masak begitu, ya berarti metabolit sekundernya belum terbentuk ya. Artinya memang sangat disayangkan kalau kita memanen tanaman yang memang usianya masih muda ya gitu ya. Kalau untuk lalap mungkin untuk nutrisi ya, untuk makanan kita, tapi kalau untuk kebutuhan sediaan obat misalkan atau sediaan farmasi lainnya itu alangkah baiknya yang memang disesuaikan dengan kebutuhan kita, senyawa apa yang akan kita gunakan dari tanaman tersebut. Jadi harus tahu dulu umur dari tanaman itu berapa lama, sudah siap panen atau tidak. Makanya harus seragam. Nah, kemudian jenis tanaman yang akan kita gunakan itu harus jelas ya. Ini yang saya sebutkan tadi. Karena jangan sampai nanti kita hanya menggunakan istilah tanaman lokal. Ya, kalau nggak salah itu saya pernah dengar itu istilah pisang, pisang apa gedang ya. Itu setiap daerah memiliki makna yang berbeda.
ya. Kalau nggak salah tuh di daerah mana itu maksudnya ada yang pepaya. Kan ini sesuatu yang sangat jauh ya. Makanya itu perlu kita menggunakan bahasa internasional yaitu bahasa Latin ya atau bahasa Yunani begitu. Jadi mau di pelosok manapun dari ujung penjuru manapun itu nama Latin tidak akan pernah berubah. Nah, biasanya nama Latin itu disertai dengan nama penemunya gitu ya. Jadi lengkap dan itu pun sudah terdata di database taksonomi ya. Jadi mau siapapun yang membuka webnya itu akan menemukan tanaman yang sama. Nah, itu boleh kita menggunakan nama tanaman lokal itu hanya untuk memperjelas, oh maksudnya tanaman ini tuh ini, oh ini mah ada di belakang rumah saya. Nah, itu biasanya hanya untuk itu. Tapi selebihnya untuk memperkenalkan ke masyarakat luas itu kita tidak boleh hanya sekedar menggunakan nama lokal. Nah, kemudian selain itu keseragaman dari segi asal-usul ya. Jadi kita kan harapannya mendapatkan sifat yang sama ya dari karakteristik metabolit sekundernya. Jadi biasanya kita perhatikan galurnya ya, keturunannya. Jadi biasanya kalau kita berasal dari bibit yang sama, itu anakannya juga akan menghasilkan yang sama. Makanya biasanya industri-industri farmasi di bidang herbal itu lebih menyukai pasokan untuk apa bahan bakunya itu yang memang sengaja ditanam gitu ya, sengaja memang itu untuk produk begitu ya. Jadi tidak asal ngambil sana sini begitu enggak. Jadi memang sengaja ditanam, nanti pada saat panen baru disetorkan untuk diolah lebih lanjut. Nah, itu pun juga berlaku untuk penelitian ya. Jadi kalau misalkan nanti ada mahasiswa yang mau meneliti di bidang bahan alam, yang memang mau ngambil sampel tanaman, pastikan pengambilannya itu tidak boleh mencar-mencar. Ya sulit Bu, kalau hanya ngambil satu area aja nggak cukup. Ya artinya begini, yang penting dalam lingkup lingkungan yang memiliki karakteristik yang hampir sama. Misalkan dari segi datarannya ya, kemudian dari segi suhunya atau kelembapannya. Kenapa? Karena itu sangat mempengaruhi dari segi metabolit yang dihasilkan. Artinya kalau masih dalam satu wilayah yang sama, misalkan wilayah Bandar Lampung itu masih bisa. Tapi jangan sampai satunya di Bandar Lampung, satunya di Metro, satunya di Kota Bumi. Nah, itu beda-beda ya. Kalaupun toh memang mau dibuat beda, itu dijelaskan kalau memang kita ingin membandingkan. Misal tanaman yang tumbuh di Metro sama tanaman yang tumbuh di Bandar Lampung itu metabolis sekundernya yang paling bagus yang mana. Nah, itu nanti bisa dikaitkan dengan faktor lingkungannya ya. Itu bisa, tapi kalau hanya untuk satu sampel itu biasanya diupayakan dari satu kota ya atau satu wilayah yang memang itu sama-sama dalam karakteristik lingkungan yang hampir sama. Nah, itu pentingnya kita menentukan untuk bahan baku simplisia ya. Jadi tidak boleh kita sembarangan. Nah, untuk karakteristik tumbuhan itu sendiri ya, tentu kan kalian saya yakin lah, nggak mungkin kalian nggak tahu mana itu tumbuhan, bedanya dengan hewan apa ya. Ini pelajaran IPA ketika dulu masih SD, SMP. Jadi mungkin kalau bagi kalian yang sudah memiliki anak sekolah, ya ini PR-nya sehari-hari mungkin ya. Karakteristik tumbuhan itu seperti apa, menggambarkannya bagaimana ya. Nah, ini sekedar mengulang saja ya. Jadi kalau dibandingkan dengan makhluk hidup yang lain, tumbuhan ini unik ya. Uniknya apa? Karena dia lebih mandiri, mampu menghasilkan makanan sendiri. Beda dengan manusia yang tidak bisa di dalam tubuhnya itu langsung membuat makanan sendiri, harus ada asupan dari luar. Tapi kalau tumbuhan tidak ya, karena tumbuhan memiliki kemampuan untuk berfotosintesis ya. Kemudian bedanya dengan hewan ya, kalau tumbuhan ini kan tidak mampu untuk berpindah tempat. Nah, ngeri juga kalau misalkan kalian punya tanaman tiba-tiba paginya di ujung kanan, tiba-tiba nanti pulang di ujung kiri. Ya, itu ngeri ya. Artinya tumbuhan itu tidak berpindah tempat. Nah, tapi bukan berarti ketika ada ancaman dari luar, entah itu hewan-hewan yang mungkin mau ngambil bagian organnya atau apa ya, yang memang itu mengancam bagi tumbuhan itu, dia tidak bisa untuk melindungi diri. Kalau hewan, manusia ketika ada ancaman bisa lari, ya. Tapi kalau tumbuhan kan nggak mungkin lari. Nah, itulah pentingnya tumbuhan memiliki metabolit sekunder. Karena sebetulnya metabolit sekunder itu sesuatu yang
bukan inti bagi tumbuhan. Karena kalau inti itu dia terlibat dalam proses pertumbuhannya seperti karbohidrat ya, protein, lemak. Tapi kalau metabolisme sekunder itu sebagai proses adaptasi dengan lingkungan. Karena ada beberapa senyawa yang memang dimiliki tumbuhan itu ditakuti oleh serangga misalkan ya karena mungkin rasanya pahit atau apa yang memang itu bisa digunakan untuk melindungi dirinya bagi ancaman yang ada di lingkungannya. Nah, ternyata metabolis sekunder itu dapat kita lirik gitu ya, dapat kita gunakan. Karena apa? Manfaatnya sangat luar biasa. Bisa untuk antibakteri, anti fungi, ya, antioksidan atau mungkin anti-anti yang lain. Nah, itu yang perlu kita upayakan untuk mengembangkan bahan alam yang ada di lingkungan kita. Nah, paling tidak yang di lingkungan kita lah ya. Jangan sampai di lingkungan rumah kita itu tidak ada tanaman sama sekali. Sebetulnya efek dari COVID kemarin itu banyak banget manfaatnya ya. Ya semoga sih masih berlangsung sampai sekarang ya. Salah satunya adalah banyak ibu-ibu yang akhirnya WFH di rumah akhirnya bisa merapikan tamannya ya, menambah koleksi tumbuhannya ya, untuk refreshing di rumah karena nggak bisa kemana-mana, bikin taman sendiri. Nah itu adalah hikmah yang bisa kita ambil ya dari kasus COVID kemarin. Karena dengan begitu ternyata banyak tanaman-tanaman lingkungan kita yang berkhasiat sebagai obat. Obat di sini, kalau untuk yang sifatnya herbal ya, jangan berpikir, sama dengan obat-obat yang mungkin secara medis itu sudah ada standarnya begitu ya. Artinya ketika sakit kita minum itu sembuh. Tapi dalam hal ini memang perjalanan penelitiannya masih sangat panjang ya, ada, uji praklinik, ada uji klinik, dan tentunya itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Tapi paling tidak secara empiris nenek moyang kita sudah menggunakan itu untuk kehidupan sehari-hari. Kalau secara empirisnya itu kan hitungannya sudah ratusan tahun ya, puluhan tahun. Artinya dari segi efek-efeknya sudah bisa kita lihat jangka waktu yang panjang ya, itu bisa lebih diterima. Oleh karena itu memang untuk lebih ke kebiasaan kita untuk menjaga imun saja ya, bagi kita yang belum terbiasa menggunakan bahan alam untuk minuman ya, ya kita mulai biasakan jahe, rimpang-rimpangan ya. Eee, ya walaupun itu hal yang sangat sulit ya, sulitnya begini, ke rasa rasa sukanya itu setiap dari kita beda-beda, ya. Ada yang suka, ada yang enggak, apalagi yang, minuman-minuman yang mungkin harus bersaing dengan minuman-minuman zaman now ya, yang ya bisa dikatakan kalau dari segi kesehatannya mungkin jauh lebih bagus minuman dari herbal ya. Yang kita tanpa sadar kandungan gulanya ya, atau mungkin kandungan-kandungan pewarna yang kita tidak hati-hati gitu ya, apalagi di bulan Ramadan ini kalau sore itu waduh satu jalan tuh udah penuh dengan orang jualan es gitu ya, es yang berwarna-warni. Jadi hati-hati dalam hal itu, gula ya terutama tanpa kita sadari, setiap hari kita mengkonsumsi itu, jadi itu bisa menimbulkan efek yang tidak bagus ya untuk kesehatan. Jadi sekali-kali seminggu 2 kali itu detox-nya menggunakan bahan herbal. Nah itu ya, ini bagus banget kalau mau membiasakan, itu ngaruhnya luar biasa ya untuk stamina tubuh kita. Nah, secara umum ya, tumbuhan itu kalau dilihat dari segi fisik kok kayaknya sama semua ya, semua berdaun, semua ada batangnya, semua ada akarnya, karena itu adalah karakteristik umum dari tanaman. Tapi yang perlu kalian pahami, ini pelajaran basic banget ya, dan basic ini minimal kalian meskipun tidak menghafal, tidak bisa hafal, tapi paling tidak paham, ya. Jadi kalau dilihat dari segi, penggolongannya, tumbuhan itu berasal atau berada di kingdom Plantae. Kingdom itu artinya kerajaan. Jadi di dunia ini kerajaan-kerajaan itu sudah terplotting masing-masing. Tapi jangan tanya, "Bu, ada nggak kerajaan manusia?" Ya nggak ada, karena manusia itu masuknya ke kerajaan animalia. Jadi jangan marah kalau kita itu ternyata dari segi, sifat genetiknya itu lebih dekat dengan, mamalia gitu ya, yang itu masuk ke dalam animalia.
Kita itu sama mamalia yang lain ya, primata misalkan, itu bisa dikatakan jumlah kromosomnya 11, 12 ya. Kalau manusia itu jumlah kromosomnya adalah 46 ya, kalau primata itu 48. Hanya selisih 2 ya, selisih 2 itu membedakan kita dengan primata. Artinya apa ya, jangan heran kalau memang dari segi kebiasaan-kebiasaan si primata itu bisa ngikutin kebiasaan manusia karena memang kita punya kedekatan secara genetik ya, tapi bukan berarti sama, dekat saja tapi nggak sama ya. Dan jangan berpikir kalau kita bisa breeding ya atau bisa reproduksi dengan primata, ya nggak akan bisa, Kang. Yang disebut dalam satu spesies atau satu jenis itu satu memiliki karakteristik yang sama dan bisa terjadi proses reproduksi ya. Kromosomnya jumlahnya harus sama. Kenapa kita harus sama-sama dengan manusia ya? Karena manusia 46 46. Karena secara prinsip genetika kita itu kan kalau ingin memberikan sifat ke anak keturunan itu nggak ada istilah condong-condongan ya, gedean bapak atau gedean ibu itu enggak ya. Mau ayah mau ibu itu memiliki kontribusi yang sama untuk memberikan sifat kepada anakannya. Ya, ini sedikit ngomongin genetik ya. Karena, 50% itu dari ayah, 50% dari ibu. Tapi kenapa ya kok rata-rata anak, secara fisiknya kelihatannya lebih mirip ke ayah misalkan. Itu secara fenotip yang nampak dari luar. Tapi secara genotip belum tentu ya. Mungkin secara fenotip memang lebih unggulnya, lebih dominannya sifat dari ayah ya, atau mungkin sebaliknya. Tapi secara prosentasinya itu harus paruh-paruh. Jadi nggak ada yang full dari ayah, nggak ada yang full dari ibu gitu ya. Nggak ada kontribusinya itu nggak mungkin. Nah, kemudian kalau kita itu memberikan sifat ke anak itu berapa persen? 50, yaitu setengah dari kromosom kita dikopikan untuk anak kita. Jadi kalau kita itu jumlah kromosomnya 46 ya, berarti separuh dari 46 itu diberikan kepada anak kita ya, 23. Nah, separuhnya dari pasangan kita, kasih 23 juga. Jadi kalau di total untuk anak kita tetap itu adalah manusia normal ya 46. Nah, itu baru cocok seperti itu. Tapi kalau kromosom satu induknya 46, satunya 48, mau sampai kapan pun tidak akan pernah ketemu gitu. Jadi tidak akan pernah mungkin terjadi proses perkawinan. Nah, kembali ke plante tadi. Jadi tumbuhan itu memang masuk ke dalam golongan plante, namun bukan berarti di situ hanya sifatnya tunggal ya. Ada penggolongan-penggolongan lain ya di sini berdasarkan tipe memiliki pembuluh atau tidak ya. Ada yang tidak berpembuluh, ada yang berpembuluh ya. Kemudian kalau yang berpembuluh masih dibagi menjadi dua ya, ada tumbuhan paku, ada tumbuhan berbiji. Kemudian tumbuhan berbiji ini masih digolongkan menjadi dua ya, ada yang berbiji terbuka, ada berbiji tertutup ya. Kemudian kalau yang tidak berpembuluh ini contohnya lumut ya. Eh, apa namanya, tanaman-tanaman yang memang dari segi strukturnya itu lebih sederhana, tapi masuk ke dalam tanaman ya. Ada lumut daun, ada lumut hati, ya, ada lumut tanduk. Ya, itu contoh. Ini biasanya paling sering banyak di tempat-tempat yang lembab ya. Nah, kalau paku ini biasanya kalau ibu-ibu paling sering ada di tamannya ya, saus suplir ya. Nah, itu juga tanaman paku atau paku ekor kuda ya, paku lumut dan lain-lain ya. Ini memang kedua jenis tanaman ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan tumbuhan yang berbiji ya. Yang jelas kalau tumbuhan berbiji dia mampu menghasilkan biji ya. Nah, ini contoh untuk tanaman yang dia tidak berpembuluh ya. Misalkan, oh sorry ini tanaman berbiji. Yang tidak berpembuluh kok nggak ada. Oke, di sini saya jelaskan yang tumbuhan berpembuluh dulu ya, yang berbiji. Contohnya spermatopita ya, di sini disebut spermatopita. Jadi ada dua macam ya, ada tumbuhan biji terbuka, ada tumbuhan biji tertutup ya. Nah, kalau yang terbuka, apa bedanya dengan yang tertutup? Itu hanya dari segi dilindungi atau tidaknya bakal buah ya. Jadi kalau biji terbuka itu bijinya tidak ditutupi oleh bakal buah ya.
Sedangkan kalau tumbuhan biji tertutup itu dia letaknya di dalam bakal buah. Namun dalam hal ini memang sulit bagi kita ya untuk menghafal satu persatu, tapi paling tidak kalian tahu tanaman yang kita mau ambil itu tuh masuknya ke tumbuhan biji tertutup atau terbuka, ya. Misalkan tanaman ginkgo biloba. Ini tanaman yang familiar banget ya. Ginkgo biloba itu kan memiliki kemampuan untuk apa bisa digunakan sebagai peningkat daya ingat ya. Kalau kalian pernah lihat produk daya apa peningkat daya ingat yang memang itu dari tanaman ginkgo biloba ya karena sudah lama ini dikembangkan begitu karena memiliki senyawa-senyawa yang bisa untuk mempelancar saraf ya dan ini bisa untuk meningkatkan konsentrasi dan sebagainya. Dan sudah dalam bentuk obat juga sudah ada ya, maksudnya dijual belikan gitu ya. Jadi bukan kita racik sendiri begitu. Sudah ada brandnya. Nah, kemudian untuk tumbuhan biji tertutup ya, itu dibedakan menjadi dua ya. Ada yang berkeping satu, ada yang berkeping dua. Ada monokotil, ada dikotil. Kalau monokotil itu berarti memang bijinya itu tidak bisa dibagi dua ya. Bisa sih tapi dipecah, tapi itu kan nggak alami ya. Tapi kalau yang dikotil secara alami dia bisa dibelah jadi dua. Ya, monokotil itu biasanya tipe daunnya pun bisa diamati beda ya dengan yang berkeping dua ya. Kalau yang monokotil itu biasanya daunnya sejajar, panjang-panjang. Oh, misalkan kayak tebu ya, kayak padi, kemudian kayak rumput-rumputan. Jadi kalau kalian mau memanfaatkan jenis rumput-rumputan tertentu untuk obat misalkan, ya harus pahami dulu rumput-rumputan itu termasuk jenis apa, golongan tumbuhan biji tertutup atau terbuka ya. Begitu pula dengan yang berkeping dua atau dikotil ya, contohnya seperti mangga. Ya kalau kalian pernah makan buah mangga sampai dalamnya itu iseng-iseng dibuka itu secara otomatis dia bisa membelah jadi dua ya. Nah, ini beda secara umumnya ya. Jadi kalau untuk monokotil sama dikotil biar kalian bisa tahu secara umumnya dari segi bijinya ya. Ini kalau monokotil tuh hanya memiliki satu kotiledon saja, sedangkan kalau dikotil tuh memiliki dua kotiledon yang bisa dibelah ya. Dari segi tipe daunnya ya, kalau tipe daunnya pada monokotil itu pada umumnya dia sejajar atau menyirip ya. Kemudian sedangkan kalau pada dikotil itu variasi ya, ada yang menjari, ini menjari ya, ada yang menyirip. Nah, ini sudah semuanya saya sampaikan di video ya. Jadi kalian bisa menyimak. Terus berkas pengangkutnya, tipenya dia menyebar ya. Sedangkan kalau pada dikotil dia lebih rapih. Kalau menyebar itu dia seperti ini, tapi kalau dia tipenya dikotil dia teratur ya. Sedangkan kalau tipe bunganya ya, kalau bunga pada monokotil itu hanya terdiri dari periasan bunga yang jumlahnya 3 atau kelipatannya. Sedangkan kalau yang dikotil itu lebih banyak ya, 2, 4, 5 atau kelipatannya. Nah, sistem akarnya ini yang paling mudah kita amati deh ya, karena mau dia masih muda atau udah tua itu pasti memiliki akar. Tapi kalau untuk daun, untuk bunga itu tergantung dari kematangannya ya. Tapi kalau akar ini sudah bisa kita identifikasi. Kalau monokotik tipenya dia serabut ya, tipenya dia menyebar tapi tidak ada satu yang kokoh menuju ke dalam tanah. Sedangkan kalau yang dikotil itu sistem akarnya tunggang. Jadi dia bisa satu menembus ke bawah. Ada inilah yang membuat dia lebih kuat. Makanya biasanya kalau untuk yang tipe serabut ini proses pencabutannya lebih mudah ya karena tidak ada tudung akar atau tidak ada yang masuk ke dalam untuk memperkuat atau kekokohannya. Sedangkan kalau yang sistem akar tunggang itu ada yang kokoh masuk ke dalam sehingga ini yang sulit dicabut ketika dia sudah dewasa ya. Nah, sekarang organ-organ tumbuhan itu apa saja ya, yang secara umum ya, meskipun nanti disesuaikan dengan jenis tanamannya apa. Daun ya, daun itu kita kenal dengan istilah folium ya. Batang kita kenal dengan istilah kaulis. Jadi nanti ketika kita praktikum jangan lagi bingung ketika nanti saya bilang silakan amati bagian kaulis. Waduh, kaulis itu apa ya? Nah, itu kalian harus bisa dari sekarang belajar ya.
paling tidak istilah-istilah umumnya saja lah ya, nggak harus detail-detailnya. Misalkan daun itu folium ya, kemudian batang itu kaulis ya, akar itu radix, bunga itu floss ya, biji itu semen ya. Nah, di sini contohnya ya pada gambar ya udah tahu lah ya, ini daun ya, ini bunganya ya. Kalau sudah dewasa dia pasti secara otomatis dia akan menghasilkan bunga ya untuk menghasilkan biji. Kemudian ini buah, kalau dia memang tipenya tumbuhan berbuah ya, batang dan akar. Nah, kemudian untuk daun ya, secara umum daun hampir semua jenis daun ya, fungsi utamanya itu untuk proses fotosintesis ya. Namun ada beberapa jenis yang memang tidak hanya untuk fotosintesis ya, tapi untuk organ perkembangbiakan. Jadi bisa hanya menggunakan daun itu saja untuk ditanam, nanti akan membentuk individu yang baru ya. Misalkan pada tanaman cocor bebek ya. Nah, tanaman cocor bebek ini bisa dikatakan hampir ini ya, hampir sudah jarang ditemui begitu. Padahal kan paling mudah banget untuk dikembangkan ya. Maksudnya bisa ditumbuhkan untuk cocok bebek. Mungkin dari segi manfaatnya banyak ini, tinggal kitanya yang perlu menggali lebih jauh ya. Tanaman-tanaman yang dulu ketika kita masa kecil itu sekarang udah jarang sekali ditemukan. Why? Kenapa? Gitu ya. Padahal itu dari segi khasiatnya luar biasa gitu ya. Kemudian, nah ini tipe-tipe daun ya, berdasarkan kelengkapannya, apakah daun lengkap, daun tidak lengkap ya, karena semua ini memberi karakteristik yang berbeda-beda ya. Kalau daun lengkap itu misalkan seperti adanya helai daun ya yang lebar ini, kemudian tangkai daunnya ya, pelepah daunnya, kemudian ada yang disebut kemudian ada yang disebut daun tidak lengkap, itu berarti ada satu bagian yang memang tidak dimiliki. Tapi ya, tergantung yang mana. Kalau misal dia memiliki tangkai saja dan helaian saja, ya contohnya itu pada daun nangka, ya daun mangga yang memang dia hanya memiliki tangkai dan helaian saja, tidak memiliki bagian yang lain. Nah, sedangkan kalau daun yang tidak lengkap yang kedua itu dia memiliki apa pelepah ya. Pelepah itu yang dia itu menempel pada batang ya. Jadi kalau ditarik itu bisa dia sampai bawah gitu ya. Nah, ini contohnya pada padi dan jagung ya. Kemudian ada lagi yang memiliki helaian saja ya. Jadi dia apa namanya eh, seolah-olah si daunnya ini dia kayak kayak memeluk batang begitu ya. Jadi kayak numpuk begitu. Nah, contohnya seperti biduri dan tempoyak ya. Ini semua kan ada khasiat obat ini. Nah, kemudian ada juga yang dia itu memiliki tangkai saja ya, misalkan seperti daun akasia. Nah, kita mikirnya akasia itu kan daun ya. Itulah kenapa kok ketika kita pegang itu kayak tebel gitu ya. Padahal daun itu sebenarnya nggak setebal itu ya secara umum. Tapi ternyata itu adalah tangkai begitu ya. Tangkai tapi yang dia melebar. Jadi bukan daun sebetulnya. Ini juga sudah mulai jarang ditemukan ya untuk tanaman akasia ini karena memang dari segi faktor lingkungan akasia ini memang lebih banyak menyerap nutrisi ya. Jadi mungkin kebanyakan orang kalau tidak ada peruntukan untuk kebutuhan tertentu, misalkan mau diambil kayunya atau apa, itu jarang orang mau menanam akasia gitu ya. Apalagi kalau yang tempat rumahnya sempit. Karena satu kan pohon tipenya besar ya, yang itu akarnya bisa merusak struktur bangunan, kemudian menyerap nutrisi yang lain ya. Jadi dia itu mendominasi gitu ya. Kasihan yang lainnya tidak kebagian. Tapi kalau memang ada bagian-bagian dari akasia yang memang bisa dimanfaatkan, biasanya bisa ditersendirikan begitu ya. Apakah bagian bunganya ya, atau bagian apa tangkainya yang seperti daun itu, atau batangnya yang jelas ya. Kalau itu untuk kayu ya, untuk bahan bangunan. Nah, kemudian selain alat-alat utama itu tadi ya yang dimiliki oleh daun, itu juga ada
bagian-bagian pendukung atau pelengkap ya. Jadi pelengkap itu sifatnya untuk melindungi dari ancaman-ancaman luar ya. Misalkan pada mawar. Nah, mawar itu memiliki yang namanya daun penumpu atau stipula ya, yang ini warna hijau yang ada di dekat batang ya, sebelum helaian yang pertama. Nah, ini biasanya untuk melindungi kuncup yang masih muda atau bisa dilihat juga pada daun nangka ya. Itu ada stipula yang bukan daun tapi warnanya hijau ya, yang dekat dengan kuncupnya. Ada juga okre atau selaput bumbung ya. Nah, ini untuk melindungi ya, yang itu merupakan selaput tipis ya yang menyelubungi bagian batangnya. Ada juga ligula atau lidah-lidah ya. Ini pada rumput-rumputan biasanya atau pada gramine ya. Ini adalah golongan rumput-rumputan yang mana ini untuk melindungi ketika ada air hujan itu tidak bisa masuk ke dalam bagian batangnya, karena kalau sampai masuk nanti bisa menyebabkan pembusukan ya. Tuh. Nah, untuk bentuk-bentuk daun, nah ini yang akan saya sampaikan sekaligus untuk info tugas ya. Untuk lebih lanjutnya bisa kalian simak saja ya. Kalau memang belum selesai, silakan dilanjutkan untuk penyimakan video ya, materi yang sudah saya berikan. Jadi ini hanya sebagai pengantar awal saja ya. Kalau dijelaskan semuanya ya nggak akan cukup waktunya. Jadi di sini untuk materi saya anggap saya sudah memberikan semuanya ya melalui video. Tinggal kalian kapan mau menyimaknya. Yang penting sudah ya, sudah tertuntaskan semuanya ya. Nanti pun akan ada atau ada pelaksanaan kuis ya. Insya Allah nanti setelah Lebaran. Oke, mungkin itu dari saya untuk materinya. Selanjutnya saya akan menyampaikan berkenaan dengan tugas ya. Ini harap disimak baik-baik. Jangan sampai nanti ada yang belum paham, ketara betul nanti nggak menyimak dengan baik ya. Tugas itu ada dua tipe ya, ada tugas kelompok, ada tugas individu. Namun bukan berarti memilih ya dua-duanya. Jadi ada yang harus dikerjakan secara individu, ada yang harus dikerjakan secara kelompok ya. Sina. Oke, sudah nampak ya di layar masing-masing? Udah, Bu. Nah, ini untuk pembagian kelompoknya. Saya ambil pembagian kelompoknya berdasarkan kelompok praktikum saja ya, yang memang itu sudah kesepakatan kalian. Jadi sini ada 8 kelompok sesuai dengan anggotanya masing-masing. Semoga tidak ada yang keselip. Kalau keselip ya mungkin tinggal dikonfirmasi aja ya untuk ditambahkan. Yang jelas saya hanya mengambil dari pembagian kelompok praktikum. Nah, untuk tugas kelompoknya kalian hanya tinggal melengkapi saja ya. Jadi nanti ini filenya akan saya kasih. Silakan kalian menggunakan cover ini ya. Nanti ditulis kelompok berapa, anggotanya siapa aja, NIM-nya berapa, tulis kelasnya, dosennya sudah saya lengkapi. Nah, ini untuk petunjuknya ya. Jadi petunjuknya yang pertama, tugas bersifat kelompok ya, sesuai dengan nama-nama yang telah ditentukan ya tadi yang di awal tadi. Nah, ini memang ada syaratnya. Syaratnya itu setelah kalian menyimak video pembelajaran materi morfologi tumbuhan, jadi paling tidak kalian ada gambaran begitu ya. Silahkan lengkapi tabel berikut dengan baik dan benar sesuai kolom yang tersedia. Nah, kemudian saya ingin semuanya itu terlibat
dalam pengerjaan. Oleh karena itu silakan nanti di setiap tabel itu ada keterangan PJ atau penanggung jawab dari timnya. Berarti dia yang mengerjakan atau bagaimana cara mengaturnya terserah itu kelompok kalian yang mendiskusikan ya. Jadi silakan tulis nama PJ-nya setiap bagian untuk setiap kelompoknya karena saya nggak ingin eh, hanya yang mengerjakan satu orang saja ya. Jadi semuanya harus ikut ngerjain. Nah, kemudian tuliskan referensi yang digunakan ya, bebas, tapi di sini saya tidak ingin dalam bentuk apa referensi web yang mungkin tidak jelas siapa penulisnya. Ini saya kasih apa namanya judul buku yang mungkin kalau memang kalian ingin ada yang ingin beli atau ingin meminjam atau ingin mencari silahkan karena memang ini adalah buku yang saya pakai ya. Jadi bisa dikatakan lengkap begitu, tinggal kalian menambahkan foto-fotonya saja dalam bentuk gambar karena di buku itu memang tidak ada foto-fotonya. Hanya menyebutkan jenis tanamannya apa. Jadi penulisnya adalah Bapak Gembong ya, ini dari UGM. Jadi ini sudah terkenal banget di farmasi ya. Jadi kalau kalian yang belajar tentang ilmu farmakonoksi itu sudah nggak asing lagi dengan beliau ya, karena memang yang menulis buku tentang morfologi secara lengkap begitu ya. Mungkin dari dosen-dosen saya dulu bahkan sampai sekarang mungkin ya mahasiswa-mahasiswa kita yang menggunakan sebagai referensi itu masih ya. Nah, ini pilihan saja ya. Jadi kalau ingin membeli ya silahkan bisa dicari di online itu banyak yang jual dan harganya pun terjangkau sangat-sangat terjangkau. Ya. Lebih besaran uang jajan kalian ya daripada bukunya. Kalau nggak percaya cek aja. Ya. Nah, untuk deadline ya, di sini saya berikan waktu yang bisa dikatakan longgar ya, harapannya sih longgar karena saya pengennya kalian mengumpulkannya itu maksimal itu pada saat pelaksanaan UTS farmakonoksi ya. Kalau berdasarkan kalender pelaksanaannya itu tanggal 15 Mei ya. Jadi nanti menyesuaikan aja dengan jadwalnya. Kalau jadwalnya Senin ya berarti tanggal 15-nya. Kalau jadwalnya Selasa ya berarti tanggal hari Selasanya dan seterusnya ya. Karena jadwal jadwal uang UTS itu belum muncul ya. Tapi paling tidak saya kasih clue-nya yaitu di kisaran pertengahan Mei. Kemudian dikumpulkan di Google Classroom ya. Nanti akan saya infokan tempat pengumpulannya di Google Classroom ya berupa filenya lengkap dengan nama-namanya ya sesuai dengan format yang sudah diberikan. Kalian tidak perlu bikin lagi ya, tinggal copy paste aja formatnya, tinggal kalian lengkapi aja di situ. Kalau mau ngetik ya di bagian tabelnya. Nah, ini yang saya sebutkan tadi ya, di materi itu kan variasi-variasi bentuk organ-organ ya. Pertama bentuk daun. Nah, ini sudah saya bagi-bagi nih. Ada bagian daun yang terlebarnya terdapat di tengah-tengah helaian daun ya. Ada yang bentuknya bulat atau bundar, ada yang bangun perisai, ada yang jorong, memanjang, bangun lancet ya. Nah, kalian mencari setiap jenis bentuk daun ini contoh tanamannya apa. Misalkan bentuk daunnya bulat atau bundar, contoh tanamannya apa? Ya, tulis nama latinnya di sini. Ingat ya, nama latin ya, artinya kalian harus mencari dari segi taksonominya. Terus gambar tanamannya. Betul nggak bentuk daunnya itu bulat atau bundar? Ya. Lalu tulis di sini siapa PJ-nya yang ngerjain. Ya, ini aturan pengerjaannya seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada bagian yang terlebar yang terdapat di bawah tengah-tengah helaian daun ya ada yang bulat bulat telur, ada bentuknya segitiga sampai bawah ya. Nah, ini semua harus terisi dengan lengkap ya. Kemudian ada ujung daunnya ya, ada yang bentuk runcing, meruncing, tumpul, membulat. Contoh tanamannya seperti apa. Nah, kemudian sama juga ya sampai ke buah ya. Jadi daun, buah ya. Ini semua harus dilengkapi. Oke, itu ya. Jangan lupa nanti referensinya ditulis di sini. Nah, itu baru nanti bisa kalian kumpulkan sesuai dengan deadline waktu yang telah ditentukan. Oke, untuk tugas kelompok ada pertanyaan sebelum saya memberikan yang tugas individu.
Bu Kiki. Mm-mm. Jadi ini untuk pengumpulan ini perwakilan per kelompok gitu IGC-nya. Iya. Oh iya, Tapi yang jelas walaupun perwakilan nama-namanya harus tercantum ya, karena di situ saya mau ngambil nilainya. baik Bu. Ya. Oke, saya cukup untuk yang tugas kelompok. Nah, sekarang saya mau yang individu untuk penjelasannya. Nah, untuk yang individu ya dapat dilihat pada slide tanaman lagi, slide PPT ya. Di sini masing-masing mahasiswa, ingat ya, masing-masing mahasiswa silahkan menentukan dua jenis tanaman apapun itu yang bisa berkhasiat untuk obat ya. Satu mahasiswa, dua tanaman yang berkhasiat untuk obat. Dan tidak boleh sama satu dengan yang lain. Jadi silakan nanti setelah perkuliahan ini bisa kalian list saja di situ. Jadi kalau ada yang sama itu bisa di-delete ya. Harus mencari yang beda. Jangan khawatir tidak kebagian karena jumlah kalian lebih sedikit daripada jumlah tanaman yang sudah ada ya. Jadi nggak perlu khawatir, tetap kebagian semuanya. Tapi memang harus dicek satu-satu, artinya jangan sampai nanti ada yang sama. Nah, kemudian silakan lengkapi tabel yang ada di bawah. Nah, ini saya sudah siapkan tabel seperti ini. Nanti kalian tinggal mengisi saja ya. Tulis nama, NIM, kelas ya, tanaman. Nah, di sini tanamannya dari tanaman 1 ya, nanti ada di tanaman 2. Jadi, masing-masing mahasiswa itu menyediakan 2 jenis tanaman yang berkhasiat untuk obat. Nah, tabel ini silakan kalian lengkapi ya. Di sini nama tanamannya apa? Dari taksonominya, kelasnya apa, ordonya apa, familinya apa, sampai spesiesnya apa ya. Ini harus memenuhi kaidah penulisan ilmiah, harus diperhatikan betul-betul. Kemudian nama lokal tanaman. Kalau memang itu setiap daerah memiliki nama yang berbeda-beda, tulis di sini. Di Lampung disebut apa, di Padang disebut apa, Palembang disebut apa ya. Kalau memang itu memiliki nama yang berbeda di setiap daerah. Kemudian habitat tanaman. Habitat itu tempat hidupnya, misalkan di dataran tinggi, dataran rendah, atau mungkin di suhu yang gimana. Nah, itu pasti ada ya di referensinya ya dari tanaman tersebut. Lalu identifikasi tumbuhan. Nah, ini menyesuaikan jenis tanamannya. Ya, kalau nggak ada bijinya, jangan dipaksakan ada bijinya. Karena semua tergantung dari jenis tanamannya. Apakah tanamannya itu berpembuluh atau tidak, ya? Apakah tanaman itu berbiji atau tidak? Itu harus kalian paham dulu. Tanaman saya ini punya biji nggak ya? Gitu ya. Ya, kalau nggak ada biji, jangan dipaksakan kalian menuliskan ada morfologi bijinya. Itu biji siapa? Kan nggak jelas, ya. Nah, di sini yang perlu dituliskan di sini ya di tabel ini karakteristik morfologi daun, tipe daunnya apa, karakteristiknya bagaimana, warnanya apa ya. Kemudian karakteristik batangnya seperti apa, akar, bunga dan bijinya seperti apa. Jadi kenali dulu tanaman yang akan kalian tulis ya. Apakah dia punya daun, apakah dia punya batang, apakah dia punya akar, punya bunga atau biji. Ya, kalau memang dia punya bunga ya tulis. Kalau sampai ketahuan nggak ditulis ya berarti berpengaruh dengan nilai ya. Jadi pastikan tanaman itu harus jelas dulu ya. Punya daun kah, batang kah, atau yang lain. Nah, di sini kalian harus mencari gambarnya dari daun ya. Daun tanaman itu seperti apa, batangnya seperti apa, akarnya seperti apa, bunganya seperti apa, bijinya seperti apa. Bu, apakah harus masing-masing, Bu? Ya, kalau nemu gambarnya masing-masing ya masing-masing. Kalau nemu gambarnya satu, silakan ini diedit ya, diedit dijadikan satu apa? Satu tabel saja ya, di merge seperti ini ya. Satu taruh, tapi kasih keterangan mana daun, mana batang, tapi cukup satu saja ya. Dibuat sesuai dengan apa yang kalian peroleh. Ya. Nah, kemudian kalian harus searching ya kandungan senyawa kimia pada tanaman itu apa yang membuat dia berkhasiat ya.
Apakah dia mengandung flavonoid, apakah dia mengandung tanin, apakah dia mengandung yang lain-lain ya, yang memang itu masuk ke dalam metabolit sekunder. Lalu kalian tuliskan khasiatnya untuk apa saja. Nah, itu ya. Jangan lupa referensinya ditulis di sini. Sama halnya dengan yang tanaman kedua juga begitu ya. Jadi setiap mahasiswa itu ada 2 jenis tanaman. Lalu setelah melengkapi ini ya, silahkan kalian membuat materi PPT-nya ya. Materi PPT yang itu nanti siap untuk dipresentasikan. Ya, jadi aturannya sudah ada di sini. Saya nggak pengen melebar kemana-mana ya. Pokoknya setiap mahasiswa itu jumlah slide-nya harus sama. Kalaupun toh beda itu mungkin hanya selisih 1 atau 2 saja ya, tapi tidak lebih. Nah, misalkan slide 1 itu menjelaskan identitas ya. Jangan lupa paling atas kasih logo Akfar ya, mau atas tengah, atas kanan, kiri boleh ya. Kasih keterangan mata kuliah farmakonoksi, judulnya profil tanaman obat ya, nama mahasiswa ya masing-masing, nama dosennya siapa ya. Slide kedua, silahkan tuliskan nama tanaman dan taksonomi. Tinggal copy paste dari tabel ya. Slide 2 hanya berisi ini. Slide salah lagi. Slide 3 ya, itu tanaman nama lokal dan habitatnya ya. Kemudian slide 4, identifikasi tumbuhan. Silakan bisa di copy paste langsung ya di tabelnya. Jadi kalian nggak perlu ngetik lagi. Kemudian slide 5 dan 6. Nah, ini saya berikan space agak longgar ya. Apa namanya? Biar kalian gambarnya jelas, nggak kecil-kecil. Tapi kalau cukup 1 slide juga nggak apa-apa ya. Tapi yang pastikan gambar itu bisa dilihat audiens dengan jelas ya. Kalau daun itu bentuknya kayak mana gitu ya. Nah, kemudian slide ke-7, kandungan kimia tanaman dan khasiatnya untuk apa. Slide ke-8, referensinya ditulis. Slide ke-9, ucapan terima kasih ya. Jadi hanya 9 slide saja. Kalau yang mungkin slide 5, 6 cukup 1 ya berarti 8 slide ya. Tidak lebih dari 9 slide ya. Nah, ini silakan berkreativitas ya untuk apa namanya membuat presentasinya. Harapannya kalian bisa mengerjakan dengan baik, kemudian dengan maksimal ya, karena ini menjadi tugas ya, tugas yang nantinya akan ada penilaian khusus ya, baik itu tugas kelompok maupun tugas individu. Oke, untuk yang tugas mandiri ada pertanyaan? Ibu maaf, yang untuk PPT 1 tanaman aja apa dua-duanya, Bu? Dua-duanya sesuai dengan tabel. Bu, maaf tanya Bu, untuk gambarnya manual kita cari sendiri atau dari referensi Google gitu Bu? Dua-duanya boleh. Kalau kalian mau kreativitas punya tanaman di depan rumah kan lebih enak tuh bagi daunnya sendiri, akar sendiri misalkan. Nah, itu nggak apa-apa. Tapi kalau memang nggak punya ya googling aja nggak apa-apa. Tapi yang jelas harus jelas ya pembagiannya mana daun, mana akar, mana batang dan seterusnya. Oke, sedikit ralat ya, ralat. Untuk yang adik bertanya PPT-nya ada berapa untuk yang tanaman. Untuk PPT-nya pilih salah satu aja nggak apa-apa, biar nanti waktunya nggak banyak. Ada lagi? Itu ya. Jadi untuk tabelnya tetap 2 ya buat tanaman masing-masing individu mahasiswa. Tapi kalau untuk PPT-nya boleh salah satu aja biar nanti waktunya cukup untuk mempresentasikan.
Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup, Bu. Oke. Kalau cukup, mungkin sekian untuk pertemuan kita hari ini ya. Karena waktunya sudah menunjukkan pukul 12 kurang 2 menit untuk persiapan sholat zuhur dan istirahat ya. Jika tidak ada pertanyaan, saya cukupkan ya untuk pertemuan kita siang hari ini. Dan kita insya Allah akan lanjut lagi setelah masuk aktif perkuliahan habis Lebaran ya. Dan pada momen kali ini, karena kita tidak bertemu lagi secara online ya untuk perkuliahan, saya ucapkan minal aizin wal faizin ya, mohon maaf lahir dan batin jika ada kesalahan yang mungkin tidak disengaja ya. Kalau sengaja sih insya Allah enggak ya, tidak sengaja yang mungkin bisa membuat hati rekan-rekan mahasiswa sakit hati begitu ya. Kita sama-sama saling memaafkan dan insya Allah kita bisa dikembalikan ke diri yang lebih baik gitu ya, yang lebih bersih begitu untuk menyambut 1 Syawal ya 1444 Hijriah yang insya Allah kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan dan bisa berkumpul dengan keluarga. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.